Karena kita lihat kan penegakan ya masalah apa ini, masalah penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri kan banyak yang dipenjarakan. Nah ini sebenarnya yang menjadi masalah baru yang satu sisi kan biaya makanannya kalau menurut Menteri Imigrasi dan Lapas itu kan untuk biaya makan narapidana penyalahgunaan narkotika itu sampai 2,5 miliar, 2,5 triliun setahun. Nah, padahal manfaatnya nggak ada. Nah, itulah untuk biaya makannya aja. Nah, padahal kan di satu sisi dia orang sakit yang perlu diobatin. Nah, kalau sebenarnya dia ini direhabilitasi, disembuhkan, kemudian dia rehabilitasi lanjutkan, nanti diserahkan ke keluarganya untuk diobatin, ya saya rasa kan ya ibaratnya yakin saya 70% itu bisa sembuh semua. Karena apa? Karena di penjara itu kan namanya orang sakit gitu kan, yang kena itu kan sarafnya ya. Nah saraf ini kan berarti kan kestresan. Nah ya kan yang utama kan stres, jadi dia kan tidak boleh banyak problem. Nah kalau masuk di penjara kan problemnya banyak, apalagi dia kan digabung dengan dengan penjahat. Nah jadi kan menimbulkan ya ilmu baru nanti. Nah, nanti dia kadang satu kamar juga dengan ya para bandar. Nah ini kan akan merusak kan. Akhirnya kan bukannya kesembuhan yang dapat, malah timbullah ya kejahatan baru yang menurut saya yang akhirnya jadi cak dari muka di situ, ya kan? Nah, untuk supaya akhirnya dia malah jadi penjahat, itu. Bang. Jadi udah benar itu memang ya masyarakat ya hampir kita dengar itu ya, dan pooling juga kan kita tengok juga hampir 70% masyarakat menyetujui itu memang untuk para napi penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri itu memang diberi amnesti. Apalagi kita lihat kan masalah narapidana yang orang negara Filipina ya, itu kan masalahnya berat sebenarnya kan. Apalagi kan dia heroin kalau nggak salah itu diselundupkan itu kan. Nah dia itu aja dia dikasih amnesti, dikembalikan ke negaranya. Nah, apalagi warga negara kita yang dia cuma penyalahgunaan narkotika, ya kan? Nah, itu juga kita imbau juga kepada Ketua Mahkamah Agung, ya karena perkara Amar ini masih statusnya kasasi di Mahkamah Agung, ya kita mohon supaya secepatnya lah perkara ini disidangkan. Dan perlu diperhatikan ya programnya Pak Prabowo-nya diselaraskanlah nanti dengan keputusan Amar pada waktu ditangani oleh hakim Mahkamah Agung. Jangan lagi kita lihat kan ya masyarakat kan sekarang ini banyak kecewa ya masalah penegakan hukum ini. Ya contohnya kan kalau kasus yang begitu banyak merugikan negara, berapa kasus yang kita lihat itu seperti kasus tol MBZ, kerugian negara 500 miliar. Nah, dituntut sama jaksa cuma 4 tahun, ya kan? Nah, kemudian diputus oleh hakim 3 tahun. Nah, seorang kasus para penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri, ya kan kadang-kadang barang bukti cuma ya 2 gram, 2,5 gram, itu dihukumnya dituntut jaksa sampai 12 tahun. Kemudian juga diponis kebanyakan 7, 8, 6. Nah, kemudian ada denda uang lagi kan. Nah, ini kan nggak adil. Nah, apalagi kan baru-baru ini kita tengok keputusan dari HP yang jelas itu kerugian negara untuk diri dia itu di situ kan ada 277 triliun, 71 triliun. Ya kan dituntut sama jaksa
cuma 12 tahun sama dengan Amar. Amar kan tuntut jaksa 12 tahun. Ya kan? Cuma penyalahgunaan narkotika itu sendiri nggak ada yang dirugikan, negara nggak ada yang dirugikan. Ya kan? Pihak lain juga nggak ada yang dirugikan. Kemudian juga yang dirusak dirinya sendiri. Nah, inilah keadilan itu kan yang perlu kita buka hati para yang mulia Hakim Agung. Tepatlah kalau jangan lagi dicederai keadilan untuk masyarakat ini. Untuk masyarakat ini jangan orang yang ibaratnya punya uang tumpul hukum itu. Nah, orang yang tidak ada uang hukum jadi tajam. Jadi itulah. Dan kita juga kan melihat juga bagaimana kata-katanya, ya kan, komitmen dari Pak Jaksa Agung, ya kan, kalau penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri itu tidak haram dihukum katanya kan. Nah berarti kan udah menyadari juga, harusnya kan jajaran bawah itu harusnya udah apa juga harus mengikutilah ya dari komitmennya Pak Jaksa Agung yang kita tengok di televisi kan gitu. Bang, berarti bisa dibilang ada diskriminasi hukum ya Bang ya, ibaratnya antara kasus korupsi dengan kasus pengguna narkoba. Menurut Abang sendiri gimana? Dari hukuman yang 12 tahun jadi cuma 6 tahun dan Amar cuma beberapa tahun juga. Itu gimana nih Bang menurut Abang sendiri? Ya kalau menurut saya ya memang ya, penegakan hukum ini ya seperti kami bilang ini yang terakhir ini kita tengok kan seperti itu. Ya hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, jadi harus dipahami lah. Dan apalagi masalah korupsi dengan dengan masalah narkotika, penyalahgunaan narkotika ini kan undang-undang narkotika. Kalau untuk masalah korupsi, kalau penyalahgunaan narkotika dan bandarnya kan udah banyak yang hukum mati kan. Nah, saya belum pernah dengar ini. Ya sejak saya jadi pengacara belum ada saya dengar orang korupsi itu dihukum mati, belum ada. Dihukum seumur hidup juga belum ada. Padahal kerugian negara bukan main. Nah, padahal di negara lain kita tengok Cina negara komunis, tapi ada yang korupsi aja ya nggak hitungan miliar langsung dihukum tembak. Malah mantan menteri, mantan pejabat malah nggak ada peduli. Kemudian kita tengok di negara-negara lain hukum gantung, ya kan, hukum pancung. Nah, negara kita ini seperti apa ya? Seperti koruptor itu bebas. Akhirnya kan takutnya generasi kita kan malah berlomba nanti jadi koruptor karena dia nganggap paling ya dihukumnya nanti kayak korupsi 227 triliun ya kan. Nah kalau dianggapnya dihukum 3 tahun terus kalau digaji dia berapa itu ya kan. Kita juga mau masuk penjara kalau digaji 1 triliun per tahun kan, nggak apa-apa lah. Apalagi kan ya apakah nanti dia di dalam itu juga seperti orang penjara penyalahgunaan narkotika, ya kita kan nggak tahu juga. Nah, itu Bang, bisa dibilang netizen juga kayak merasa geram dan kesal gitu terkait hukuman Harvey Muiz yang sudah merugikan besar gitu buat negara, apalagi merusak lingkungan hidup ya kan Bang. Abang saya juga tahu kan kayak tidak ada rasa keadilan gitu bagi kita masyarakat yang kecil, sedangkan mereka yang punya duit yang seperti Abang bilang cuman dihukum sedikit, nanti juga lama-lama dapat gerasi, dapat apalah asimilasi atau apa. Menurut Abang sendiri gimana nih Bang? Netizen sangat tidak setuju dan kecewa lah gitu Bang terkait hukuman Harvey Muiz. Ya sama dengan netizen, kita kecewa berat lah, apalagi kita kan pembayar pajak. Pajak itu kan ya untuk bagaimana negara ini maju gitu loh. Dan pelayanan masyarakat, pelayanan hukum juga harusnya kan bagus. Dan keadilan juga diberikanlah ke masyarakat itu dengan jangan ada diskriminasi. Jangan ada lah. Jadi kalau begini kan akhirnya kan kita ini jadi ya kalau negara ini bangkrut, nggak bisa bubar negara dong kalau seperti ini aja terus kerjanya penegak hukum dalam melakukan
ya penegakan hukum yang seperti tumpul ke atas tajam ke bawah itu. Apalagi kan dalam namanya hakim memutuskan perkara ini kan nggak terlepas juga ini dari perannya apa, jaksa. Ya jaksa menuntut 12 tahun, ya kan? Nah, nggak mungkin hakim akan menuntut lebih dari 12 tahun, pasti di bawah itu. Itu kan udah aturan mereka kan, aturan SOP-nya begitu. Jarang itu yang melebihi dari tuntutan jaksa, itu mungkin hitung jari kasus. Nah, ini kan juga jangan kadang orang kan sekarang memvonis hakim aja. Tidak bisa, ini nggak terlepas juga dari tuntutan dari apa? Dari jaksa. Kalau jaksa nuntutnya ringan, ya hakim nggak mungkin. Jarang itu bisa memperberat lebih berat, itu jarang.